warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Fakih dengan NIM 4121057. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan cara pemodelan dari sistem database ya. Oke, pertama-tama kita di sini akan membuka Power Designer. Nah, aplikasinya ini, kalau kalian belum punya aplikasi Power Designer ini, kalian bisa download di internet, di Google ya. Kalian cari Power Designer. Nah, setelah kalian install, langsung aja dibuka Power Designer-nya. Maka akan muncul tampilan utama dari Power Designer seperti ini ya. Ini kalian bisa close dulu. Terus kita pergi ke file, lalu kita klik new model. Kita bikin model baru di sini. Kita klik model types, lalu kita klik conceptual data model. Kita klik conceptual diagram. Untuk nama di sini kita ubah namanya sesuai dengan keinginan kita. Karena ini tugas kuliah saya, maka saya akan memberi nama kelas saya lalu NIM. Oke. Dan akan muncul tampilan awal dari aplikasi Power Designer. Ini adalah lembar kerja dari Power Designer ya. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita tinggal pergi ke conceptual diagram. Kita akan membuat entitas dulu di sini. Karena kita akan membuat 5 entitas, maka kita klik aja di lembar kerja sebanyak 5. Kita akan membuat 5 entitas. Di sini konteksnya adalah kita akan membuat pemodelan data penerimaan mahasiswa ya. Jadi kita membutuhkan 5 buah entitas. Di sini untuk entitas pertama kita ubah namanya menjadi tahun. Lalu klik apply, lalu kita pergi ke attributes. Nah, di name ini di baris pertama kita isi ID tahun. Lalu di baris kedua kita ubah menjadi nama tahun seperti ini ya. Lalu di data types ini klik titik 3 ini, lalu pilih integer ya, karena di sini kita akan menggunakan angka untuk mengisi database ini. Lalu klik OK. Di nama tahun kita ubah juga dengan varchar, variabel karakter, karena nama ini adalah unik, bisa juga unik. Tapi dalam tipe data nama ini bukan unik ya. Kita kasih length atau sepanjang data 20 karakter aja. Terus ID tahun ini kita ubah ke primary sama mandatory. Kalau yang nama tahun kita mandatory aja. Karena kalau primary itu adalah data yang unik, artinya tidak akan bisa sama. Lalu kita klik apply, lalu OK, maka akan terisi seperti ini. Untuk entitas kedua, kita ubah namanya menjadi peserta. Seperti ini. Lalu klik apply. Lalu kita pergi ke attributes. Sama kayak yang sebelumnya. Atribut ini nomor satunya kita juga harus dikasih nama ID peserta. Seperti ini ya. Untuk kedua kita bisa isi nama peserta misalnya. Oh iya, kita lupa underscore-nya agar lebih mudah dibaca. Lalu untuk ketiga kita kasih mungkin prodi bisa, atau alamat aja deh. Alamat peserta nanti konteksnya ya. Nah, untuk ID peserta ini data type-nya jangan lupa diubah. Kita ubah ke integer. Nah, karena nanti kita isi dengan angka ID. Lalu nama peserta ini kita ubah ke varchar. Lalu kita ke 20 aja atau 30 aja deh. 20 karakter. Lalu kita klik ke alamat, sama kita ubah menjadi varchar. Untuk lengthnya kita ubah ke 50 atau ya 50 aja cukup kayaknya ya. Oke, lalu kita klik apply. Jangan lupa ini ID peserta kita klik mandatory, primary juga. Untuk nama peserta
kita ID peserta tadi mandatory sama primary ya, karena kalau nama peserta kita klik mandatory aja, dan alamat juga klik mandatory karena bukan unik alamat sama nama. Klik apply lalu oke. Untuk entitas berikutnya double klik entitas ketiga, kita bisa ubah ke menjadi nama fakultas, karena di kampus pasti ada fakultas kan, fakultas. Oke, seperti ini. Lalu klik apply, lalu kita pergi ke atribut, kita juga kasih nama huruf kecil ya, ID fakultas agar mudah dalam pencarian nanti. Terus untuk kedua nama fakultas underscore fakultas. Nah udah. Untuk tipe data kita ubah ke integer. Karena apa? Karena ID, karena unik nanti ya. Terus nama fakultas ini kita ubah menjadi variabel karakter, karena fakultas biasanya kita isi mungkin 20 cukup. Oke. Jangan lupa ini klik mandatory sama primary. Untuk yang kedua nama fakultas kita cukup klik primary aja, lalu klik apply dan oke. Untuk entitas yang keempat kita ubah namanya menjadi prodi gitu ya, lalu klik apply, lalu kita ke atribut ID namanya kita kasih ID underscore prodi. Nama kedua ini nama prodi, nama underscore prodi. Nah untuk data types sama kayak yang sebelumnya ya, ID selalu menggunakan integer, lalu oke. Untuk yang nama prodi kita ubah menjadi variabel karakter, karena ini berhubungan dengan kata atau nama program pendidikan ya. Length bisa kita isi 20. Oke. Lalu klik apply, jangan lupa dicentang mandatorinya sama primary, apply lalu oke. Untuk entitas yang kelima kita bisa isi ke selanjutnya ya, panitianya, lalu klik apply. Terus kita pergi ke atribut, nama ini dikasih ID panitia. Terus yang kedua nama panitia, nama panitia. Udah, ini aja cukup. Untuk data types kita ubah ke integer, lalu yang kedua nama panitia kita ubah ke varchar, lalu oke. Apa nih? Oh iya, lengthnya ini kita isi 20 aja. Oke, lalu klik up. Jangan lupa ini centang, play. Oke, kita rapikan dulu ini. Nah kalau udah seperti ini kita tinggal bikin relasinya. Caranya kita klik ini, pada konseptual diagram kita cari relasi one many relationship. Kita pergi ke tahun. Nah tugas kita sekarang adalah menyambungkan antara tahun dengan peserta. Caranya kalian pilih dulu ini relasinya. Ini one many relationship, artinya satu ke banyak relationship ya. Oke, lalu kita klik aja tahun, klik dan drag ke peserta untuk membuat relasi antara tahun dengan peserta. Nah udah seperti ini. Kita ubah lagi ke ini pointer, lalu kita atur, kita rapikan ya. Nah seperti ini. Relationship ini kita double klik, kita ubah namanya menjadi direkam seperti ini ya. Lalu klik apply dan oke. Lalu berikutnya kita akan merelasikan panitia dengan tahun. Oke, kita ke sini, panitia dengan tahun, jauh banget ya. Nah
Relationship-nya kita ubah menjadi dicatat seperti ini, lalu klik apply dan oke. Oh iya, ini untuk perlu diperhatikan juga ya untuk jenis relasinya, jangan sampai kebalik. Kita beri ke kardinalitas one to many, panitia. Oh ini kebalik ya, harusnya ini panitia yang banyak, karena panitia nggak mungkin satu orang. Lalu 1 tahun kita pergi one to many, many to one. Nah seperti ini ya guys. Lalu apply dan oke, maka akan berubah ininya. Nah terus kita pergi ke prodi. Selanjutnya kita akan membuat prodi dengan panitia, prodi dengan peserta dulu deh. Kita ubah ke ini, kita cari prodi, drag and drop ke peserta, jebret. Nah seperti ini, lalu kita tinggal ubah aja namanya. Prodi dengan peserta itu hubungannya one to many, benar ya. Kita ubah ke peserta prodi, dipilih karena prodi ini dipilih oleh peserta atau mahasiswa ya, atau calon mahasiswa. Klik apply lalu oke. Terus ada lagi hubungan antara prodi dengan fakultas. Kita buat hubungan prodi dengan fakultas, klik prodi. Gini, fakultas ke prodi. Nah hubungannya fakultas ke prodi ini adalah one to many ya, karena satu fakultas itu berisi berbagai macam prodi. Nah untuk nama kita ubah menjadi prodi ke fakultas memiliki, karena fakultas memiliki prodi. Memiliki. Udah, kita klik apply lalu oke. Nah selanjutnya kita bikin peserta ke tahun, udah ya, tinggal bikin panitia ke fakultas. Kita ubah panitia ke fakultas, kita bikin relasinya ya, panitia ke fakultas seperti ini. Untuk relasinya panitia ke fakultas ini seperti ini, lalu apply dan it's the code already exists. Jadi kita harus bikin nama yang unik, dicatat spasi 0 gitu aja deh biar unik ya. Apply lalu oke. Udah. Selanjutnya kita bikin relasi antara panitia dengan prodi. Kita bikin relationshipnya one to many juga, dipilih ya, panitia dengan prodi dicatat ya. Lalu klik apply. Ini udah, karena kita udah pernah bikin kode yang sama, kita bikin yang unik kodenya. Apply. Udah ada ya guys, berarti 01. Apply oke. Udah seperti ini. Kita ke peserta dengan panitia ya, relasi peserta dengan panitia. Ini kita kasih nama memvalidasi. Validasi gitu. Untuk relasinya kita kebalik ini. Harusnya panitia ini one to many, peserta lebih banyak ya. One to many, tapi ini many to one seperti ini. Oke. Udah, ini adalah hasil akhir dari pemodelan database pada video kali ini. Sekian, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.